Ada apa nih? Kayaknya seru. Perang dingin antara Korea Utara dan Korea Selatan sudah berjalan puluhan tahun. Hingga pada akhirnya, pemimpin kedua negara ini bertemu dan berjabat tangan. Masih ada banyak misteri yang membuat publik dunia penasaran. Jika kalian salah satu penyuka film yang diadaptasi dari sejarah, The Spiegelnaut sangat cocok untuk kalian tonton. Nah, film ini bakal menceritakan masa di mana Korea Utara dirumorkan sedang sibuk mengembangkan teknologi senjata nuklir. Demi mendapat informasi yang utuh dan terpercaya, maka Korea Selatan mengutus seorang agen intelijen. Sang agen menyamar sebagai seorang mantan tentara yang banting setir, menjadi pengusaha dan berinvestasi kepada para pejabat di Korea Utara. Setelah beberapa tahun menyamar, sang agen merasa tujuan dari atasannya melenceng. Dari yang awalnya hanya ingin cari tahu soal nuklir, kini sudah mulai menghasut Korea Utara untuk melakukan propaganda sebelum pemilu di Korea Selatan. Oke, nggak usah basa-basi, langsung ke filmnya aja. Diawali pada tahun 1992, Park didatangi oleh Kepala Badan Intelijen Korea Selatan yang menawarinya menjadi agen khusus. Mengetahui bahwa negaranya terancam oleh Korea Utara karena dicurigai mengembangkan senjata nuklir, itu pun mendorongnya untuk menyetujui tawaran tersebut. Sejak hari itu, Park mulai mempersiapkan dirinya untuk misi menyusup ke Korea Utara. Untuk menghapus jejaknya yang adalah mantan seorang tentara, mulai dari mabuk-mabukan, berjudi, hingga meminjam uang dari temannya dengan alasan untuk mendirikan usaha, Park pun mulai memiliki hutang yang menumpuk. Oke, nggak usah banyak. Beralih ke tahun 1993. Misi pertamanya adalah mengorek informasi dari fisikawan nuklir asal Korea Selatan bernama Profesor Kim Jang-hyuk. Karena profesor ini sering melakukan perjalanan ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara, bahkan mencapai 26 kali dalam satu tahun. Ia pun dicurigai mengetahui tentang nuklir yang berada di Korea Utara tersebut. Setelah menginterogasi si profesor, alangkah terkejutnya para agen intelijen Korea Selatan mendengar bahwa Korea Utara bukannya mengembangkan nuklir, melainkan sudah memilikinya sejak 4 tahun yang lalu. Dan dimulailah misi Park Suk-kyung untuk mendekati para pejabat Korea Utara. Pada Maret 1995, Park harus ke Beijing untuk mendekati Direktur Komite Luar Negeri Korea Utara bernama Ri Myung. Kita panggil Direktur aja ya. Ia bertanggung jawab mengurusi semua perdagangan luar negeri Korea Utara. Untuk mengelabui Direktur Ri, Park harus menyamar sebagai seorang pebisnis sukses. Mengetahui banyaknya intelijen yang menghilang di Beijing, tentunya dihilangin sama Korea Utara, Park harus mengubah seluruh jati dirinya. Kalau ketahuan ya bisa hilang juga, cok. Dengan mendekati seorang pebisnis bernama Kyohara yang memiliki koneksi dengan Komite Luar Negeri Korea Utara, Park mencoba mendapat perhatian dari Korea Utara. Maksudnya perhatian dari Direktur Ri Myung. Selama hampir 6 bulan mendekati Kyohara, ia pun mulai diawasi oleh pihak Korea Utara. Setiap gerak-geriknya di Beijing dipantau, bahkan hingga percakapan teleponnya disadap. Semua helai rambut yang Park letakkan di kamarnya berpindah tempat. Mengetahui Komite Luar Negeri Korea Utara melakukan bisnis di Cina, organisasi intelijen Korea Selatan berencana membuat mereka kesulitan uang dengan cara memalsukan produk dari Korea Utara. Dalam berita dikatakan bahwa pemasok berasal dari Cina, lalu produk dipalsukan dengan asal Korea Utara, membuat seakan-akan Cina mengalami kerugian besar dan meminta ganti rugi kepada Korea Utara. Dengan itu, mereka dapat membuka kesempatan untuk Park yang seorang pebisnis untuk mendekati Direktur Ri. Setelah sekian lama menanti, akhirnya Park mendapat telepon dari Direktur Ri dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah rumah makan. Nah, di sini tuh Direktur Ri udah mengetahui kalau Park adalah seorang mantan tentara. Dan untuk menguji kesungguhan Park yang sebagai seorang pebisnis, Direktur Ri meminta Park untuk memberinya informasi intelijen Korea Selatan. Nah, Ri Myung ini minta Park jual negaranya, cok. Untuk meyakinkan mereka dan memperlancar misinya untuk dapat berbisnis dan masuk ke Korea Utara,
Park pun memberikan informasi tersebut. Nah, ini Choi Hak-sung, kita panggil Kepala Choi aja ya, yang merupakan Kepala Intelijen Korea Selatan, memberi Park berkas-berkas informasi mengenai badan intelijen tersebut. Namun sebenarnya ini hanyalah berkas-berkas yang tidak membahayakan keamanan negara. Selanjutnya adalah rencana penyadapan. Park akhirnya bertemu lagi dengan Direktur Ri dan beberapa petinggi Korea Utara. Dengan membawa berkas informasi yang diminta dan uang untuk menutup kerugian Cina, Jung Mo Tae, kita panggil aja si Jung. Ia adalah seorang petinggi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara. Si Jung ini juga yang selalu mewaspadai dan tidak pernah mempercayai Park. Maklumlah, kan dia tuh ngurusin Kementerian Pertahanan, jadi ya selalu waspada. Park merasa kesal saat si Jung berkata, "Tidak usah mencari bisnis di Korea Utara. Berikan aku informasi rahasia militer Korea Selatan. Aku akan memberimu 3 miliar untuk informasi yang bagus." Nah, Park pun kesal dan marah karena jiwanya adalah seorang pebisnis. Tapi itu sih cuma marah bohongan. Karena Park tahu kalau itu hanyalah ujian dari mereka. Park pergi dengan kesal. Tidak lama, Rim Yong menghubungi Park untuk bertemu kembali dengan tujuan benar-benar membicarakan bisnis dan bisnis bagus jangka panjang apa yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Di sini Park udah rekam semua pembicaraan dengan perekam suara yang ia sembunyikan di kaos kaki. Park ini licik. Ia nyembunyiin alat perekam suara di kamar mandi sebelum masuk ke ruang pertemuan. Setelah itu, ia mencoba memancing amarah si Jung. Dengan perdebatan ini, Park punya alasan untuk mendinginkan kepalanya di kamar mandi dan mengambil alat perekam itu. Walaupun itu pun masih dicurigai sama si Jung dan Park digeledah lagi sama dia. Namun untungnya dihentikan sama Direktur Ri. Kembali ke pembicaraan bisnis antara Park dengan Direktur Ri. Jika Park sudah menemukan bisnis bagus apa itu, Direktur Ri menjanjikan bakal memberinya channel bisnis eksklusif di Korea Utara. Nah, tapi sebelum itu Direktur Ri meminta Park untuk menjualkan barang antik dari dinasti Goryeo di Korea Selatan. Dinasti Goryeo ini kayaknya dinasti zaman dulunya Korea Utara. Park pun kembali dan membicarakan masalah tersebut dengan Kepala Choi yang merupakan atasannya. Park dan Kepala Choi akhirnya memutuskan untuk melakukan bisnis periklanan karena hanya itu bisnis yang dapat membawanya masuk ke Korea Utara. Park mulai mencari tim produksi dan bekerja sama dengan seorang pebisnis bidang periklanan bernama Han Chang-jo. Nah, orang ini tuh udah ngelakuin bisnisnya selama 15 tahun dan sangat berkeinginan untuk syuting iklan di Korea Utara, tapi nggak terlaksana. Akhirnya ketemu sama si Park ini dan dia seneng banget. Nah, di sini kita bakal diperlihatin kalau saat ini di Korea Selatan juga sedang panas akan pemilihan presiden baru. Perebutan kekuasaan antara Partai Demokrasi dan Liberal. Ini juga akan menjadi salah satu bagian penting yang tidak akan kalian duga di akhir film. Berpindah ke sebuah klub malam di Beijing, tempat pertemuan Park dengan para petinggi Korea Utara. Direktur Ri yang merasa si Jung ini usil dan membuat suasana menjadi tidak nyaman menyuruhnya untuk pergi. Direktur Ri juga meminta Park untuk menunggu selama 3 hari untuk persetujuan proyek tersebut. Karena Direktur Ri sendiri harus menunggu keputusan pemimpin utama Korea saat itu adalah Kim Jong-il. Diperlihatkan pada tanggal 5 April 1996, 6 hari menjelang pemilu parlemen, pihak Korea Utara melakukan penyerangan di Panmunjeon, zona gencatan senjata, perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan di balik insiden penyerangan ini sebenarnya tersimpan rahasia yang mengejutkan di akhir film. Sebuah siasat untuk membuat Partai Liberal memenangkan pemilu. Karena rakyat merasa takut akan pergantian partai berkuasa. Nah, saat ini tuh yang berkuasa Partai Liberal. 21 April 1996, 10 hari pasca pemilu parlemen. Park yang melihat berita tersebut mulai curiga atas keanehan yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Bertepatan saat itu,
Direkturi menghubungi Park dan menyuruh Park untuk datang langsung ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara, untuk membahas masalah proyek iklan dengan Jenderal Kim Jong-il. 27 April 1996, 1 bulan sebelum kelahiran gua, Park tiba di Bandara Sun An, Pyongyang. Dijemput langsung oleh Si Jung, Park dibawa dan diinterogasi terlebih dahulu dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Karena mau bertemu orang nomor 1 di Korea Utara harus steril dari COVID kan. Setelah melakukan perjalanan udara, darat, laut, dan menembus keamanan penjagaan Si Jung, akhirnya Park bertemu dengan Jenderal Kim Jong-il. Pembicaraan yang begitu tegang karena berbicara dengan orang nomor 1 di Korea Utara, Park dan Direkturi memperlihatkan rencana proyek dan berusaha meyakinkan Jenderal Kim Jong-il agar proyek iklan tersebut disetujui. Untuk mendapat keuntungan besar, Korea Utara harus mengizinkan akses bebas untuk mengunjungi objek-objek pariwisata yang akan dijadikan tempat pembuatan iklan. Nah, kalau Kim Jong-il menyetujui akses bebas ini kan, Park bisa leluasa mencari di mana letak pengembangan nuklir tersebut. Jenderal Kim Jong-il pun akhirnya menyetujui rencana tersebut. Dan kontrak kerja disepakati selama 5 tahun ke depan. Kerjasama yang pertama dalam 40 tahun terakhir antara kedua negara utara dan selatan, dengan syarat Park harus membantu Kim Jong-il untuk menjualkan artefak yang lainnya karena penjualan artefak-artefak sebelumnya sangat bagus. Pembuatan iklan mulai dilakukan hingga terbentur di wilayah Yongbyon. Wilayah ini di bawah kontrol militer, tepatnya wilayah kekuasaan Si Jung. Setelah berhasil membujuk Si Jung dan berhasil menginjakkan kaki di Yongbyon Utara, Park berkeliling dengan Kemeret Kim. Kemeret Kim ini sebenarnya adalah mata-mata bantuan untuk Park. Ia mengkhianati Korea Utara karena tidak setuju dengan kepemimpinan Kim Jong-il. Banyak rakyat mengalami ketidakadilan, mayat-mayat bergeletakan, tak terkubur dengan layak, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Manfaat cuy. Masih di Korea Utara, saat perjamuan makan, Direkturi memberitahu Park bahwa Kemeret Kim ketahuan mengkhianati negara. Ia memperingatkan Park, jika Jenderal Kim Jong-il sampai mengetahuinya, gak hanya kerjasama proyek iklan akan hancur, namun hidup kita berdua akan dalam bahaya. Direkturi memang sudah mencurigai Park adalah seorang mata-mata saat pembicaraannya dengan Kemeret Kim disadap. Waktu Park dan Kemeret Kim berkeliling itu, namun Direkturi sudah gak peduli lagi tentang Park yang mata-mata ataupun benar-benar seorang pebisnis. Desember 1997, 15 hari sebelum pemilu presiden, Park merasa Direkturi telah mengetahui identitas aslinya. Namun mengapa? Jika dia tahu, namun bersikap tidak tahu apa-apa, itu membuat Park susah menentukan pilihan. Beralih ke Korea Selatan yang sedang panas akan pemilu presiden. Kepala Choi bertemu dengan pemimpin Badan Intelijen Negara. Di sini, kita bakal dikejutkan dengan dokumen rahasia yang disadap di Cina tentang penghapusan Badan Intelijen Negara. Itu akan terjadi jika pemimpin Partai Demokrasi Kim Dae-jung memenangkan pemilu dan menyuruh Kepala Choi untuk sesegera mungkin menemui pihak Korea Utara. Untuk apa juga? Walaupun awalnya Kepala Choi nggak setuju, namun karena didesak oleh pemimpinnya dan mengungkit tentang masa depan organisasi intel negara, ia pun menyetujuinya dan menggunakan Park untuk menjadi perantara. Kepala Choi menyuruh Park untuk memberikan sebuah surat dari salah satu partai, tentunya bukan partainya Kim Dae-jung, ke Korea Utara. Di sini, Park juga nggak boleh membuka surat tersebut. Itu membuat Park penasaran. Park sebenarnya juga nggak setuju dengan tugas tersebut karena bermuatan politik. Namun, ia terpaksa melakukannya. Walaupun itu dapat membahayakan proyek iklan
dan identitas aslinya yang merupakan mata-mata. Nah, sebenarnya organisasi intel negara Korea Selatan pada saat itu tidak menyetujui kalau pemimpin Partai Demokrasi Kim Dae-jung menjadi presiden, karena Kim Dae-jung diyakini memiliki paham komunis, dan itu akan menguntungkan Korea Utara karena sama-sama memiliki paham komunis. 8 Desember 1997, 3 hari setelah Park membawa surat itu ke Direktur Ri, perwakilan organisasi intel negara dan partai yang berkuasa saat ini datang ke hotel tempat Park menginap di Beijing. Mereka melakukan rapat dan tidak keluar selama 2 hari. Ia merasa dirinya dimanfaatkan oleh organisasi dan berencana untuk mengetahuinya. Aku dimanfaatkan untuk apa? Mengetahui bahwa ruangan Direktur Ri yang akan digunakan sebagai tempat pertemuan, Park pun berusaha mendahului para tamu dari organisasi dan parlemen untuk masuk dan menaruh alat penyadap untuk mendengar pembicaraan mereka. Sebelum para tamu datang, Park bergegas ke ruangannya sendiri untuk menyadap percakapan mereka. Pak Choi pun datang sebagai perwakilan organisasi intel. Ternyata, parlemen dan organisasi intel negara bersekongkol meminta bantuan pada Korea Utara untuk melakukan serangan ke sekitar perbatasan agar masyarakat Korea Selatan tahu bahwa beginilah komunis. Sebenarnya, Direktur Ri tidak setuju dengan rencana tersebut karena akan menimbulkan kesenjangan lagi untuk utara dan selatan. Apalagi sekarang kedua negara ini sedang melakukan kerjasama di bisnis periklanan. Namun, keputusan tetap di tangan petinggi negara Kim Jong-il saat itu. Dengan imbalan 400 miliar, tentu saja Korea Utara menyetujuinya. Park yang kecewa mendengar kenyataan tersebut mencoba menemui Direktur Ri dan mengajaknya untuk berjuang bersama, menemui dan meyakinkan Jenderal Kim Jong-il bahwa tindakan tersebut adalah sebuah kesalahan. Karena jika rencana penyerangan itu dilakukan, akan menghentikan proyek iklan dan penjualan artefak. Setelah lama berdebat dan merasa ini adalah tindakan yang memalukan untuk negaranya, Jenderal Kim Jong-il pun memutuskan untuk menarik dan menghentikan rencana penyerangan ke perbatasan Korea Selatan tersebut, dan juga menghentikan proyek iklan dan penjualan artefak untuk beberapa waktu ke depan hingga setelah berlangsungnya pemilihan presiden Korea Selatan. Hal itu membuat organisasi intel negara Korea Selatan dan anggota parlemen marah karena penyerangan itu tidak jadi dilakukan, dan akhirnya Kim Dae-jung lah yang terpilih menjadi presiden. Park yang masih berada di Korea Utara mengunjungi rumah Direktur Ri untuk merayakan keberhasilan mereka membujuk Jenderal Kim Jong-il untuk menghentikan penyerangan dan melindungi harmonisasi Korea Utara dan Selatan. Karena anggota parlemen dan organisasi intel tidak sepenuhnya mempercayai Park tentang kerahasiaan rencana penyerangan di perbatasan, mereka pun memutuskan membongkar identitas asli Park dan membuat berita palsu bahwa Park adalah mata-mata yang membocorkan rahasia negara. Mengetahui berita tersebut, sebelum para petinggi yang lain mengetahuinya, Direktur Ri menyusup ke kamar Park, walaupun dengan menodongkan sebuah pistol dan raut muka yang kecewa karena mengetahui Park benar-benar seorang mata-mata. Direktur Ri memberinya identitas palsu untuk keluar dari Pyongyang. Di sini Park masih di Korea Utara habis nemuin Jenderal Kim Jong-il. Kalian bakal diperlihatkan bagaimana hubungan persahabatan yang secara tidak langsung terjalin antara Park dan Direktur Ri. Setelah Presiden Kim Dae-jung terpilih, akhirnya pemerintah Korea Selatan menyelidiki insiden penyerangan di perbatasan dan menghapus Badan Intel Negara dan dibentuk Agensi Keamanan Nasional (NIS) sebagai gantinya. Kepala Choi juga secara khusus ditangkap karena spionase dan bocornya informasi seorang agen rahasia. Semua ini membuka wajah asli rezim sebelumnya. 2005, 5 tahun kemudian, di studio syuting Shanghai, China. Disinilah akhirnya kerjasama selama 10 tahun, proyek periklanan, dan kerjasama antar dua negara menunjukkan keharmonisasian. Dan setelah sekian lama, akhirnya kedua pejuang negara ini
Park dan Direktur Lee bertemu kembali. 5 tahun setelahnya, Park Soo-kyung aktif di berbagai bidang karir. Juni 2010, ia ditangkap karena dianggap melanggar hukum keamanan nasional. Ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Film ini mungkin akan terkesan membosankan bagi beberapa orang, karena film ini sebagian besar berisi adegan dialog perang dingin para karakternya. Namun, film ini juga seakan membuka sisi baru tema mata-mata di mana tidak selalu dipenuhi dengan adegan baku hantam, namun tetap membuat deg-degan. Bagaimana seorang mata-mata tidak hanya harus mampu membela diri secara fisik, namun juga secara mental dan kemampuan berbicara.